Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kali ini bertemu lagi dengan saya pada segmen Ayo Belajar. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu. Oke, pada pertemuan kali ini atau video kali ini saya bertemu lagi dengan saya pada segmen Ayo Belajar. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menyusun jurnal pembalik. Tetapi sebelum itu, jurnal pembalik itu apa sih sebenarnya kan gitu? Kenapa sih namanya kok jurnal pembalik kan gitu ya? Jadi jurnal pembalik itu adalah fungsinya untuk membalik perkiraan real baru. Nah, perlu diingat lagi pada pertemuan-pertemuan yang pertama dulu bahwa perkiraan itu ada dua, perkiraan real dan perkiraan nominal, ya kan? Nah, di sini ya, perkiraan itu ada dua. Ada perkiraan real itu ada harta, utang, dan modal. Sedangkan yang kedua itu ada perkiraan nominal. Perkiraan nominal itu terdiri dari pendapatan dan beban. Jadi kalau ada pendapatan dan beban berarti dia adalah perkiraan nominal. Sedangkan harta, utang, dan modal itu adalah perkiraan real, gitu ya. Oke. Selanjutnya, maksudnya di sini adalah perkiraan real baru. Di sini maksudnya adalah jika di AJP itu ada perkiraan real seperti harta, utang, dan modal baru, sedangkan di neraca saldo tidak ada. Jadi jika ada perkiraan, jika di AJP ada dan di neraca saldo tidak ada, itu disebut perkiraan real baru, ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita coba saja. Di sini ada neraca saldo dan ada AJP karena memang yang dibutuhkan dalam jurnal pembalik itu adalah neraca saldo dan AJP, begitu ya. Nah, ini sudah sesuai dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Jadi ini selalu sambung menyambung, namanya tetap bengkel resmi, bengkel neraca saldo bengkel resmi, dan AJP atau ayat jurnal penyesuaian bengkel resmi gitu. Ini data neraca saldonya sudah ada di sini, kemudian di sini ada data AJP-nya. Kita analisis terlebih dahulu apakah di AJP ini perkiraan real atau perkiraan nominal, oke ya. Oke, kita analisis dulu beban perlengkapan. Nah, beban itu berarti perkiraan real atau perkiraan nominal. Nah, di sini beban masuk dalam perkiraan nominal, kita tandai. Nah, seperti ini ya, kita tandai nominal. Kemudian, perlengkapan adalah perkiraan real ya. Perlengkapan adalah perkiraan real. Iya kan, perlengkapan adalah perkiraan real, tetapi kita lihat di neraca saldo di sini adakah perlengkapan? Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada perlengkapan. Karena di AJP ada perlengkapan, di neraca saldo ada perlengkapan, berarti dia bukan real baru. Jadi bukan perkiraan real baru, karena di neraca saldo sudah ada. Gitu. Kalau di neraca saldo tidak ada, itu baru dikatakan real baru, gitu ya. Jadi di sini ada perlengkapan ya, sudah ada perlengkapan, kemudian di neraca saldo juga ada perlengkapan, jadi dia bukan perkiraan real baru. Jadi tidak perlu dibalik ya, yang nomor 1 tidak perlu dibalik. Oke, yang kedua, ini beban masuk dalam perkiraan apa ini? Nominal ya. Nah, kita tandai nominal. Lalu hutang gaji itu masuk utang ya, berarti dia perkiraan real ya. Nah, kita lihat hutang gaji apakah ada di neraca saldo. Jadi kalau di AJP itu ada perkiraan real, langsung kita lihat di neraca saldonya apakah di sini ada hutang gaji. Nah,
utang gaji tidak ada. Berarti dia real baru. Kita tandai. Real baru. Nah, kita tandai ya dengan warna misalnya di blok aja. Karena, oh ya, gini ya. Di blok aja biar tahu bahwa ini adalah perkiraan real baru gitu ya. Nah, kenapa kok dua-duanya di blok gitu ya? Kenapa enggak hutang gaji? Karena jurnal pembalik itu butuh 2 akunnya, berarti ini satu gandengan ya. Satu kesatuan, beban gaji dan hutang gaji satu kesatuan. Jadi dia harus tetap di blok atau dibalik gitu ya. Jadi tidak boleh hutang gaji saja yang dibalik, nanti yang dibalik apanya kan gitu ya. Oke, berarti ini dua-duanya nanti dibalik. Oke. Kemudian yang ketiga itu beban penyusutan, itu berarti nominal ya, beban ya. Sedangkan akumulasi dan beban ini tidak perlu dibalik ya. Oke, sama yang ini juga tidak perlu dibalik ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka itu real ya, dia masuk dalam harta. Jadi dia real. Kita lihat di sini sudah ada sewa dibayar di muka atau tidak? Kita lihat dulu. Kalau perkiraan real langsung segera lihat di neraca saldo. Ada nggak di neraca saldo gitu ya? Sewa dibayar di muka. Oh, ternyata tidak ada. Berarti dia real baru. Oke, kita tandai. Real baru ya. Real baru berarti dia perlu dibalik ya. Oke, langsung diblok lagi karena perlu dibalik. Berarti ada 2 ya, sudah ketemu 2 yang harus dibalik ya. Oke, yang ketiga adalah beban. Beban ini masuk nominal. Nah, iklan dibayar di muka itu masuk real ya, jadi masuk harta. Jadi iklan dibayar di muka di sini kita lihat di neraca saldo sudah ada atau belum. Iklan, nah ini dia sudah ada, berarti dia tidak perlu dibalik ya, karena sudah ada. Nah, itu. Oke, selanjutnya adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu masuk perkiraan real ya, bukan masuk perkiraan nominal. Yang masuk perkiraan nominal adalah pendapatan jasa dan beban. Jadi kalau diterima di muka itu hubungannya dengan utang. Jadi pendapatan diterima di muka sama dengan utang. Kita lihat di sini sudah ada atau belum. Nah, ini dia pendapatan diterima di muka. Ini berarti bukan real baru ya. Nah, gini ya. Oke, sudah jadi. Jadi ada 2 yang harus dibalik ya. Beban gaji, hutang gaji ini dengan sewa dibayar di muka dan beban sewa. Lalu bagaimana cara membaliknya, Bu? Gitu kan ya. Ya tinggal dibalik aja. Kalau di sini beban gajinya debit, di jurnal pembalik beban gajinya ditaruh di kredit, debitnya adalah hutang gaji. Sama dengan ini juga. Sewa dibayar di mukanya debit, berarti di jurnal pembaliknya harus diletakkan di kredit, beban sewanya di debit. Nah, tinggal membalik ya. Oke, kita coba di sini karena di sini beban gaji pada hutang gaji, berarti di jurnal pembaliknya dibalik hutang gaji, beban gaji. Jadi kita tulis di sini misalnya, jurnal pembalik itu tanggalnya adalah periode berikutnya ya. Jadi jurnal pembalik itu tanggalnya adalah periode berikutnya. Jadi karena ini bulannya 31 Agustus, berarti ini tanggal 1 September 2000 ya. Nah, gini. Lalu ini 2000. Lalu di sini tanggalnya September. Nah, begini ya. Tanggalnya adalah tanggal 1 bulan September. Nah, bagaimana tadi? Dibalik ya. Hutang gaji, kemudian kreditnya adalah beban gaji. Jadi hutang gaji pada beban gaji, kan dibalik kan? Nah, ini kan beban gaji pada hutang gaji ya, betul kan? Kemudian di sini hutang gaji pada beban gaji dibalik, ya, hanya membalik aja. Angkanya berapa? Sama 100.000. Kita tulis di sini 100.000. Nah, begini ya. Nah, seperti ini. Mudah kan ya? Oke, kemudian yang kedua tadi ada 2 ini kan. Sewa dibayar di muka dan beban sewa. Kalau dibalik berarti beban sewa pada sewa dibayar di muka. Tinggal balik aja. Nah, di sini ya kita tulis langsung beban sewa pada sewa dibayar di muka. Angkanya
Sama ini ya, Rp325.000. 325 rupiah. Nah, begini. 325, maaf ya, Rp325.000. Udah selesai, berarti ini sudah selesai. Ada dua ya, transaksi yang harus dibalik ya. Ini berarti utang gaji tadi sama sewa dibayar di muka. Jadi sudah selesai cara membuat jurnal pembalik. Jadi begini cara membuat jurnal pembalik, mudah sekali. Intinya adalah jika ada perkiraan real di AJP tetapi di neraca saldo perkiraan tersebut tidak ada, itu disebut perkiraan baru. Berarti perlu dibalik. Tetapi kalau ada perkiraan real di AJP tetapi di neraca saldo sudah ada, berarti tidak perlu dibalik ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Maaf jika ada gangguan suara-suara apa di belakang sana gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.